perkenalkan nama saya Sinta Nur Hidayah dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Rupat. Saya akan menjelaskan tentang the most valuable companies of all time atau perusahaan paling berharga sepanjang masa. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa perusahaan paling berharga sepanjang masa itu? Dengan majunya teknologi, mungkin banyak yang mengira Apple, Amazon, Google, atau Facebook sebagai perusahaan paling berharga di dunia. Tapi sayangnya tebakan mereka salah. Pada kenyataannya, Dutch East Indian Company atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie (VOC) justru menjadi perusahaan paling berharga di dunia sepanjang masa. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, perusahaan itu bisa membangun koloni dan menciptakan kekuatan militer, dan bahkan memulai perang atau konflik di dunia. Perusahaan Hindia Timur Belanda itu awalnya didirikan sebagai perusahaan piagam pada tahun 1602, ketika akhirnya diberi monopoli oleh pemerintah Belanda untuk perdagangan rempah-rempah di Asia selama 21 tahun. VOC tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka langsung mengirim lebih dari 1 juta pelayaran ke Asia. Itu lebih dari gabungan pelayaran apapun di Eropa pada masa itu. VOC dikenal sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia karena memiliki pos dagang dari Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Tenggara, hingga Asia Timur. Direbutnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani pada 1453 membuat Belanda perlu untuk menjangkau langsung ke sumber rempah-rempah. Vasco da Gama dari Portugis membuka jalur perdagangan melalui Tanjung Harapan menuju Asia Timur pada tahun 1497. Sementara Belanda tertinggal jauh dan tiba di Nusantara pada 1 abad kemudian. Cornelis de Houtman mendarat di Banten dan pantai utara Jawa pada 1596, namun tidak menemui hasil karena berseteru dengan Portugis dan warga lokal. VOC memulai dari pos dagang di Jayakarta dan Ambon. VOC menguasai arus perdagangan di berbagai kondisi, sampai dengan dibubarkan tahun 1799. VOC melakukan monopoli perdagangan termasuk dengan cara militer, adu domba, dan menguasai wilayah secara teritorial. Hal ini dilakukan untuk mengeruk keuntungan yang besar sekaligus untuk mengusir pengaruh Eropa lainnya di Hindia Timur. Awalnya VOC membina hubungan baik dengan masyarakat lokal untuk berdagang. Namun kondisi tersebut tidak cukup karena Portugis dan Spanyol yang datang 1 abad lebih cepat tentunya telah terlebih dahulu berhubungan. Oleh karena itu, VOC mengusahakan untuk memonopoli perdagangan hingga ini seringkali membuat rusak hubungan dengan masyarakat lokal. VOC melakukan kebijakan divide et impera atau politik pecah belah. Kebijakan ini dilakukan dengan mendukung salah satu kerajaan lokal dan membantu untuk naik tahta dengan jaminan memonopoli dagang oleh VOC. Hal ini menimbulkan adanya kekacauan di internal kerajaan dan hampir seluruh jatuh ke dalam pengaruh VOC. Kebijakan ini penting untuk dilakukan mempercepat monopoli dagang mengalahkan Portugis dan Spanyol yang tengah fokus merebutkan pengaruh di Maluku Utara. Namun, meski menjadi raksasa perdagangan utama Eropa selama 200 tahun, puncak kejayaan VOC justru pada tahun
1937 saat terjadinya tulip mania di Belanda. Pada periode gelembung keuangan pertama di dunia itu, perusahaan yang juga sempat mencekram pengaruh mereka di Indonesia ini bernilai 78 juta gulden atau sekitar 7,9 triliun dolar di zaman modern. Melansir dari Visual Capitalis, nilainya yang begitu tinggi bahkan mengalahkan gabungan 20 perusahaan modern di dunia seperti Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Tencent, Wells Fargo, dan lainnya. Bahkan nilai perusahaan itu masih mengalahkan PBD Jepang yang bernilai 4,8 triliun dolar dan Jerman yang bernilai 3,4 triliun dolar di zaman modern bila digabungkan. Pada saat yang bersamaan, perusahaan paling berharga di dunia, Apple, hanya berhasil mencapai 11% dari puncak perusahaan Hindia Timur Belanda itu. Sebelum akhirnya hancur karena korupsi dan kekuasaan, VOC termasuk sukses di masanya. Bahkan pada satu titik, mereka pernah memiliki 70.000 karyawan. Ini sebuah prestasi besar bagi perusahaan yang lahir lebih dari 400 tahun yang lalu. Sekian dari saya, sampai jumpa.